Kita semua pasti udah sering dengar soal penawaran dan permintaan kan? Biasanya sih kalau ngomongin harga barang di toko. Tapi, gimana kalau saya bilang prinsip yang sama itu ternyata juga yang ngatur pasar kerja, bahkan pinjaman mahasiswa kamu, dan masih banyak lagi? Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Coba lihat angka ini, 74 juta. Ini adalah jumlah orang di Amerika Serikat yang umurnya 60 tahun atau lebih. Angka ini bukan sekedar statistik loh, tapi pemicu perubahan ekonomi yang besar banget. Dan ini membawa kita ke contoh dunia nyata yang sangat jelas. Nah, kita ambil contoh generasi baby boomer. Ada lebih dari 71 juta orang. Dan sekarang mereka mulai memasuki usia pensiun. Artinya apa? Kebutuhan mereka akan layanan kesehatan, kayak perawatan rumah sakit dan perawat, jadi melonjak drastis. Ini adalah lonjakan permintaan yang gede banget dan bisa kita prediksi. Oke, jadi dengan jutaan orang yang butuh lebih banyak layanan kesehatan, apa coba dampaknya buat dunia kerja? Ini sebenarnya pertanyaan klasik soal penawaran dan permintaan, tapi bukan untuk barang, melainkan untuk orang. Tepat sekali, permintaan untuk tenaga kesehatan, khususnya perawat, jadi meroket. Kebutuhan dari populasi yang menua ini secara langsung menciptakan permintaan di pasar tenaga kerja. Ini contoh sempurna bagaimana prinsip ekonomi bekerja dalam skala yang sangat besar. Dan ini membawa kita ke poin utamanya. Ekonomi itu bukan cuma soal barang yang kita beli. Kutipan ini menjelaskan sebuah prinsip penting, bahwa aturan yang sama itu berlaku di pasar manapun. Yang pertama, pasar tenaga kerja. Gampangnya gini, ini adalah tempat di mana pekerjaan ditawarkan dan dicari. Di pasar inilah, produk yang diperdagangkan itu adalah waktu, keahlian, dan tenaga kita. Terus yang kedua, ada pasar keuangan. Nah, ini adalah tempat uang bergerak. Orang yang punya uang lebih, alias penabung, menyediakannya buat mereka yang butuh uang atau peminjam. Dua-duanya ini adalah pasar yang sangat fundamental. Nah, ini nih pertanyaan kunci yang sering bikin orang bingung. Waktu kamu cari kerja, kamu itu lagi meminta pekerjaan atau justru lagi menawarkan sesuatu? Coba deh pikirin sebentar. Jawabannya mungkin bakal bikin kamu kaget. Dan disinilah cara pandang kita harus dibalik. Ini menarik banget. Kalau di pasar barang, kita ini kan pemintanya. Tapi di pasar tenaga kerja, justru kita pemasoknya. Kita sebagai individu menawarkan tenaga kita dan perusahaan-perusahaanlah yang jadi pemintanya. Jadi, poin kuncinya, kamu adalah pemasok. Dan ternyata, pola pikir yang sama ini juga berlaku persis waktu kita beralih ke pasar keuangan. Peran siapa yang memasok dan siapa yang meminta mungkin nggak seperti yang kamu bayangin awalnya. Di sini, siapapun yang menabung, entah itu kita sebagai individu atau perusahaan, adalah pemasok uang ke dalam sistem. Dan siapapun yang meminjam, entah itu individu yang ambil KPR, perusahaan yang mau ekspansi, atau pemerintah, adalah peminta uang. Dan ini nyambungnya langsung ke kamu. Kalau kamu seorang mahasiswa, konsep-konsep yang tadinya abstrak ini sebenarnya adalah realita kamu sehari-hari. Kamu adalah pemain aktif di kedua pasar besar ini, mungkin tanpa kamu sadari. Yuk, kita lihat datanya. Di tahun 2018, 43% mahasiswa penuh waktu itu punya pekerjaan. Artinya, hampir setengah dari mereka secara aktif menawarkan tenaga kerja mereka di pasar tenaga kerja. Mereka adalah pemasok. Dan bedanya makin kelihatan jelas lagi kalau kita lihat mahasiswa paruh waktu, 81% dari mereka bekerja. Ini jelas banget menggambarkan betapa pentingnya peran mahasiswa sebagai pemasok tenaga kerja dalam perekonomian. Sekarang perhatikan deh angka ini. 43% mahasiswa S1 penuh waktu juga dapat bantuan pinjaman. Angka yang sama persis dengan yang bekerja kan? Ini bukan kebetulan loh, ini menunjukkan peran ganda mereka. Di sini mereka bertindak sebagai peminta di pasar keuangan. Dan ini bukan jumlah yang kecil. Rata-rata pinjaman tahunan untuk para mahasiswa ini adalah $7.300. Ini adalah permintaan modal yang signifikan di pasar keuangan, yang didorong oleh kebutuhan untuk berinvestasi di pendidikan. Oke, jadi mari kita rangkum. Kamu memainkan dua peran penting secara bersamaan. Kamu adalah pemasok di satu pasar, menawarkan waktu dan keahlianmu, dan kamu adalah peminta di pasar yang lain, karena butuh dana untuk pendidikan atau kebutuhan lainnya. Nah, ini dia kesimpulan utamanya. Kamu itu bukan cuma seorang konsumen. Dalam tarian ekonomi yang rumit ini, kamu adalah pemasok tenaga kerja dan sekaligus peminta modal. Memahami peran ganda ini memberimu kekuatan untuk melihat dunia lewat kacamata ekonomi yang baru. Jadi, sambil kamu menjalani hari-harimu,
Saya mau kamu coba pikirkan ini. Di mana lagi ya prinsip penawaran dan permintaan ini bekerja diam-diam? Mulai dari harga secangkir kopimu sampai aplikasi kencan di ponselmu. Begitu kamu bisa melihat polanya, kamu akan menemukannya di mana-mana.